Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya separuh abad setelah wafatnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam telah mencapai Maroko dan Spanyol pada tahun 711 Masehi di bawah bendera Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Sebuah perjalanan jihad yang berlangsung begitu cepat dan menghentak. Bendera-bendera kekufuran dan kezaliman mulai roboh satu persatu di dataran Afrika Utara hingga ke negeri-negeri yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bertekuk lutut dalam kedaulatan Islam yang adil. Pertempuran Taurus atau Pertempuran Balad al-Syuhada terjadi pada 10 Oktober 732. Balad al-Syuhada atau orang Eropa menyebutnya dengan Battle of Taurus senantiasa menyimpan memori tentang semangat futuhat Abdul Rahman al-Ghafiqi dan pasukan muslimin. Pertempuran ini terjadi di dekat Tours, sekitar perbatasan kekuasaan bangsa Frank dan Aquitaine yang saat itu masih merdeka. Dalam pertempuran ini, bangsa Frank dan Burgundy pimpinan Charles Martel, penguasa Austrasia, melawan tentara Umayyah pimpinan Abdurrahman al-Ghafiqi, gubernur Al-Andalus. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan bangsa Frank dan terbunuhnya al-Ghafiqi. Rincian dari pertempuran ini termasuk lokasi persis dan jumlah tentara yang bertarung dalam pertempuran ini tidak dapat benar-benar dipastikan. Yang jelas bangsa Frank memenangkan pertempuran. Sebelumnya, al-Ghafiqi berhasil menyatukan kembali umat Islam di Andalusia yang mulai terpecah belah. Ia berhasil meredam dan menyelesaikan konflik antar suku. Ia mengingatkan mereka kepada Islam dan Allah sebagai pemersatu, bahwa mereka semua beragama Islam dan bertuhan hanya kepada Allah. Itu artinya mereka semua bersaudara. Setelah menyatukan kembali muslimin, al-Ghafiqi mulai merancang misi pembebasan Perancis yang dimulai dengan Perancis Selatan. Misi ini melanjutkan misi yang telah dirintis oleh Musa bin Nusair. Banyaknya pasukan tidak terhitung jumlahnya. Ada dari suku Arab Barbar, Romawi, Persia, Kipti, Tartar, semua berkumpul di bawah satu panji, disatukan oleh Panglima yang agung. Kekuatannya tangguh, semangatnya bergelora seperti api, dan rasa persaudaraan yang begitu mengagumkan, tak membeda-bedakan sesama manusia. Al-Ghafiqi menyalakan kembali misi pembebasan Perancis. Al-Ghafiqi bersama pasukannya bergerak menuju Perancis Selatan. Ia berhasil mengamankan kota Albi, Bordeaux, Toulouse, dan Tours. Dengan demikian, seluruh daratan Perancis Selatan telah berhasil dibebaskan. Al-Ghafiqi terus bergerak menuju Paris. Banyak sekali harta ghanimah yang diperoleh dalam perang ini, tapi yang lebih penting adalah dengan jatuhnya Bordeaux merupakan kunci pembuka kota-kota penting Perancis lainnya, seperti Lyon, Besançon, dan Sens, sehingga posisi pasukan Islam saat itu tinggal 100 mil saja dari Paris. Mendengar kedatangan pasukan muslim, Raja Romawi Charles Martel mengumpulkan pasukan. Merasa terdesak, Charles Martel meminta bantuan Paus di Roma untuk mengobarkan peperangan ke seluruh Eropa. Melalui surat, Paus menyeru kepada seluruh raja dan penguasa Eropa agar mengirimkan pasukan berikut bersenjataan lengkap menuju Paris. Pasukan gabungan itu berjumlah 400.000 orang dengan Charles Martel sebagai panglima perangnya. Ketika itu pasukan Islam benar-benar dalam puncak kejayaan yang gemilang. Namun sayang, punggung-punggung mereka terlalu berat memikul hasil ghanimah yang melimpah ruah. Abdurrahman al-Ghafiqi menyaksikan itu dengan hati sedih dan khawatir. Beliau mengkhawatirkan kondisi pasukan. Bagaimana bisa tenang sementara hati dan pikiran prajuritnya mulai beralih kepada harta benda. Ingin sekali Abdurrahman menganjurkan pasukannya untuk melepaskan diri dari ghanimah yang bertumpuk-tumpuk itu. Tapi dia sangsi, apakah mereka bisa menerima keputusan itu dengan senang hati. Maka tak ada jalan lain kecuali beliau harus mengumpulkan seluruh ghanimah di dalam tenda-tenda
yang difungsikan sebagai gudang, lalu diletakkan di belakang markas sebelum perang berkobar. Charles bertekad keras untuk bisa mengalahkan Muslimin, karena jika pasukan Kristen kalah dalam perang ini, tidak ada lagi yang dapat membendung para mujahidin untuk menguasai seluruh daratan Eropa. Abdurrahman memilih menunggu lawannya turun ke dataran terbuka. Sementara Charles pun memilih bertahan dan menunggu lawannya naik. Inilah yang menyebabkan hingga berhari-hari kedua pasukan hanya saling menatap dari kejauhan, sementara musim dingin mulai datang. Dua pasukan yang sama besarnya mengambil posisi berhadapan. Beberapa hari suasana terasa tegang, diam dan penuh selidik. Masing-masing mengukur kekuatan lawan dan berpikir 1000 kali untuk memilih saat yang tepat untuk menyerang. Waktu demi waktu berlalu, Abdurrahman Al-Ghafiqi melihat bahwa semangat pasukannya mulai menyala, seperti kemampuan mereka dapat diandalkan dan optimis untuk menang. Maka beliau memutuskan agar pasukan Islam lebih dahulu menyerang. Pada akhirnya terjadilah perang besar di mana Abdurrahman Al-Ghafiqi mengerahkan seluruh kavalerinya maju mengobrak-abrik pasukan Charles Martel. Kedua belah pihak saling menghantamkan pedang dan tombaknya. Gemerincing benturan besi dan cipratan darah semakin memanaskan pertempuran yang relatif imbang. Pasukan Kristen sangat terbantukan dengan kondisi medan alam yang mereka pilih. Perang berlangsung hingga 7 hari berturut-turut dengan dahsyat. Pada hari ke-8, sedikit demi sedikit barisan musuh mulai terkoyak. Harapan menang pun mulai terbayang. Di tengah kecamuk pertempuran terjadilah peristiwa yang menjadi titik balik melemahnya pasukan Muslimin. Ghanimah atau harta rampasan perang Muslimin yang disimpan di belakang pasukan dirampas pasukan Kristen. Rupanya Charles telah menyiapkan sekelompok kecil orang untuk mencuri ghanimah dan membebaskan tawanan sekaligus mengacaukan kondisi. Akibatnya terpecahlah konsentrasi pasukan. Sebagian pasukan kavaleri lari ke belakang menyelamatkan ghanimahnya. Barisan Muslimin berantakan sehingga banyak yang gugur syahid. Abdurrahman yang terlibat jihad di barisan terdepan pun berupaya keras memperingatkan dan menata ulang pasukannya yang sebagian ketakutan kehilangan ghanimahnya. Pada saat kritis tersebut, sebuah panah melesat dan menancap di leher Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman jatuh dari kudanya dan ia pun syahid menghadap Allah Ta'ala yang ia rindukan. Pertempuran mereda. Malamnya kedua belah pihak beristirahat dan mengobati pasukan yang terluka. Ketika matahari mulai merangkak di ufuk timur, pasukan Charles bersiap-siap untuk bertempur lebih keras lagi. Namun tidak ada tanda-tanda mobilisasi pasukan dari Muslimin. Mereka hanya menyaksikan tenda-tenda yang begitu sepi. Penasaran, Charles pun mengirim pasukan kecil untuk memeriksa apa yang terjadi. Ternyata ratusan tenda-tenda itu telah kosong. Mereka sudah tidak melihat lagi secuil pun pasukan Muslimin yang tersisa. Pasukan pimpinan Abdurrahman telah mundur kembali ke arah Andalusia pada malam hari secara diam-diam. Ternyata pada malam hari setelah syahidnya sang panglima, terjadi rapat besar di pihak Muslimin. Pasukan pimpinan Abdurrahman yang terdiri dari berbagai macam suku itu berdebat keras mengenai siapa yang akan menggantikan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak ada kata sepakat, maka pilihan mundur pun menjadi satu-satunya solusi. Mereka angkat kaki dan meninggalkan jejak jihad terjauh yang pernah mereka tapaki tanpa kembali lagi hingga detik ini. Perang yang disebut sebagai salah satu perang yang menentukan dalam sejarah Eropa tersebut dikenal dengan peristiwa Perang Balad Syuhada atau Rumah Para Syuhada, karena tidak sedikit Muslimin yang syahid pada perang menentukan tersebut. Salah satu penyebab kekalahan Muslimin adalah karena Abdurrahman tidak mengetahui kondisi alam daerah yang baru dimasukinya dan kelemahan intelijen, sehingga tidak mengetahui persis kekuatan lawannya. Namun yang tak kalah jauh penting dari hal itu adalah faktor melemahnya ruhiyah Muslimin. Sejarawan Barat berpendapat, andai kata Muslim menang saat itu, maka sudah pasti Eropa menjadi Islam.
Kita tak hanya harus belajar dari kemenangan dan keberhasilan, kadang kita perlu belajar juga dari kekalahan. Karena dengan demikian kita akan memahami hal-hal yang menjadi penyebab kekalahan itu dan dapat menghindarinya pada masa-masa yang akan datang. Itulah di antara alasan mengapa kita mempelajari sejarah.